Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam kesempatan kali ini, saya akan membaca kitab yang ditulis oleh penulis Ba'alawi. Kitab yang akan saya baca ini adalah Kitab Al-Huror halaman 523, di mana di sini dikisahkan bahwa Habib Abdullah, putra dari Fakih Muqaddam, ini ketika meninggal ini dikerumuni atau dikerubuti para bidadari. Dari kisah ini saya tertarik untuk membahasnya serta mengomentarinya. Ya, walaupun cerita ini sempat saya bahas juga dalam video yang lain, karena di samping cerita ini tertulis dalam kitab Al-Huror, cerita ini juga tertulis dalam kitab Tadkirunas. Tetapi teks yang ada dalam Tadkirunas dan yang tertulis dalam Al-Huror itu berbeda. Kalau dalam Tadkirunas itu tertulis bahwa Habib Abdullah ini pada saat meninggal dan dikubur itu jadi rebutan para bidadari. Dan masing-masing satu sama lain dari bidadari tersebut berebut pengen dijadikan istri oleh Habib Abdullah. Nah, tetapi ketika dalam kitab Al-Huror ini teksnya berbeda dan ceritanya berbeda dan masih menceritakan Habib Abdullah. Nah, ini kan mengindikasikan bahwa cerita yang tertulis dalam kitab-kitab Ba'alawi ini diragukan kebenarannya. Namun sebelum masuk pada pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun kalian yang belum subscribe channel saya, silakan tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman. Agar yang belum tahu menjadi tahu, yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh muslim di Indonesia, agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengklaim dirinya sebagai cucu Rasul dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya, tanpa berlama-lama langsung akan saya baca teks dari kitab Al-Huror halaman 523 dan teksnya akan saya tampilkan di layar sehingga penonton bisa ikut menyimaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha ma'ruya an Alawi akhihi anna Abdallahi lamma tuwfiya ro'a syaihu Alawi an-nabiyya a'tahu sauban wa amarahu ayakfuna bihi asyaihu Abdullahil madkur fakafanahu falamma kafanahu bidzalika saubi wa wadu'a fi qabrihi ibtadarat hurul ain yadfa'u ba'duhunna ba'don. Artinya apa? Artinya di antara keramat dari Habib Abdullah bin Fakih Muqaddam ini seperti apa yang diriwayatkan dari Alwi yang merupakan saudaranya, bahwa ketika Abdullah wafat, Syekh Alawi bermimpi. Ini di sini ini teksnya menjebak. Di sini memakai ro'a asyaihu Alawi an-nabiyya. Ro'a ini kata asalnya kan artinya melihat. Tetapi seringkali kitab Ba'alawi menggunakan lafadz ro'ah dipakai dalam arti mimpi. Nah, inilah bentuk penjebakan dalam kitab-kitab Ba'alawi. Seharusnya ketika mimpi ya ditulis dengan bahasa yang mimpi. Tetapi di sini ditulis dengan kata ro'as syaihu Alawi an-nabiyya atau husauban. Ini akan mengecoh pembaca. Jadi pembaca yang tidak teliti ini akan menganggap bahwa Habib Alawi yang merupakan saudaranya dari Habib Abdullah ini bermimpi ketika Habib Abdullah meninggal. Habib Alawi bermimpi bahwa Nabi Muhammad ini memberi sehelai kain dan memberikannya untuk mengkafani Syekh Abdullah tersebut. Maka beliau pun mengkafaninya. Artinya apa? Artinya pada saat Habib Abdullah bin Fakih Muqaddam ini meninggal, saudaranya yang bernama Alwi ini bermimpi
bahwa Rasulullah itu memberi kain kafan, ini berarti kan Rasulullah memberi kain kafan kepada Khabib Alawi, kemudian memerintahkan Khabib Alawi yang merupakan saudaranya ini untuk mengkafani Khabib Abdullah dengan kain pemberian Rasulullah tersebut. Nah, ketika beliau mengkafaninya dengan kain itu dan menempatkannya di dalam kubunya, maka para bidodari berhamburan ke arahnya saling dorong-mendorong. Ini cerita semacam ini cerita yang sesat serta menyesatkan. Walaupun di sini teksnya atau yang dikehendaki dalam kitab Al-Hurr halaman 523 bahwa setelah meninggalnya Khabib Abdullah bin Faqih Muqaddam, ini saudaranya yang bernama Alwi ini mimpi bahwa Rasulullah itu memberi kain kafan. Kemudian Rasulullah memerintahkan Khabib Alawi atau Alwi untuk mengkafani saudaranya yang bernama Abdullah dengan kain pemberian Rasulullah tersebut. Setelah dikafani dengan kain pemberian Rasulullah kemudian dimasukkan ke dalam liang lahat, maka para bidadari berhamburan saling dorong mendorong. Ya walaupun mimpi, tetapi di sini teksnya memakai ro'a kok. Ro'a asyaihu alawi an-nabiya atau husauban. Jadi seakan-akan bahwa ini adalah kejadian nyata. Karena jika memang mau mengisahkan bahwa ini mimpi, semestinya teksnya tidak memakai ro'a asyaihu alawi an-nabiya atau husauban. Nah, ketika di sini memakai lafaz ro'a syekh, yang mana ro'a itu artinya melihat atau bertemu atau berjumpa, maka cerita ini adalah akan menjebak pembacanya. Biar pembacanya ini terkesan bahwa ini benar-benar terjadi dalam nyata bahwa Syekh Alwi ini diberi kain kafan Rasulullah untuk mengkafani saudaranya yang meninggal yang bernama Abdullah. Nah, setelah dikafani, kemudian si mayat dari Abdullah itu dimasukkan ke dalam liang lahat, maka bidadari surga itu mengkerumuni atau berebut saling dorong-mendorong, pengen mendekati Khabib Abdullah. Ini orang masih dalam liang lahat, tetapi sudah jadi rebutan bidadari surga. Ini logika berpikirnya gimana? Logika berpikirnya itu gimana? Hurul Ain itu kan bidadari surga itu. Orang masih di dalam kubur, baru dimasukkan ke dalam liang lahat. Kemudian bidadari surga ini berebut saling dorong-mendorong. Ini kalau dalam kitab Tadhkirun Nas, ini berebut saling dorong-mendorong itu pengen dijadikan istri dari Khabib Abdullah. Ini kan cerita yang menggelikan. Ini adalah penyesatan pola berpikir kita nanti. Ketika kita sering membaca kitab-kitab Ba'alawi, kemudian kitab-kitab Ba'alawi ini seringkali menyuguhkan cerita-cerita yang halu, maka inilah doktrin. Maka wajar ketika orang yang sudah terlanjur menjadi mughibin Khabib, karena sudah sering dicekoki doktrin-doktrin sesat, cerita-cerita yang halu, ini akan susah sekali lepas dari jerat Khabib. Karena ceritanya ini super, ceritanya luar biasa. Seakan-akan bahwa Khabib Ba'alawi ini adalah orang yang punya keramat yang luar biasa, di mana meninggalnya saja langsung dikasih kain kafan oleh Rasulullah. Nah, setelah dikafani kemudian dimasukkan ke dalam liang lahat, ini bidadari surga datang berhamburan, saling dorong-mendorong, berebut, pengen dijadikan istri dari Khabib Abdullah. Ya, ini kan cerita ya menggelikan. Cerita ini menggelikan sekali. Tapi bagi para mughibin, cerita ini dianggap sebagai cerita yang luar biasa, hebat, keramat. Khabib Abdullah itu bukan orang sembarangan. Meninggalnya saja kain kafannya itu langsung dari Rasulullah. Kemudian menjadi rebutan para bidadari surga. Masing-masing dari satu sama lain itu berlomba-lomba pengen dijadikan istri oleh
Habib Abdullah. Lah ini kan cerita gimana ya? Saya nggak habis pikir dengan cerita semacam ini. Walaupun ini cerita mengisahkan mimpi, tetapi sekali lagi teksnya itu tidak memakai bahasa yang jelas, memakai bahasa ro'a, asyaihu, alawi, an-nabiyah. Lafaz ro'a adalah artinya melihat, berjumpa, bertemu. Itu ro'a. Ketika ro'a dipakai dan artinya itu bermimpi, nah ini sebuah penyamaran untuk mengecoh pembaca dari kitab-kitab Ba'alawi. Anda bisa cek kitab-kitab Ba'alawi, baik Tadhkirun Nas, baik Tasbitul Fuad, baik Misbahul Anam, dan kitab Al-Hurrar ini yang lagi saya baca. Ini seringkali ketika membicarakan kisah yang berkaitan dengan mimpi, seringkali mengatakan mimpi memakai lafaz ro'a. Lah ini dengan tujuan agar pembacanya itu menganggap bahwa cerita itu terjadi dalam nyata, bukan dalam mimpi. Nah, ketika pembaca sudah terdoktrin bahwa cerita itu terjadi dalam nyata, lah disitulah kesesatan sudah mulai menjangkit oleh pembaca kitab Tadhkirun Nas, kitab Ba'alawi itu sendiri. Ketika saya baca ro'a di sini melihat, bertemu dan berjumpa, ini tidak salah karena memang lafaz ro'a itu artinya dasarnya adalah memang melihat, berjumpa, melihat atau berjumpa atau bertemu. Ketika ro'a kemudian dipakai dalam arti yang berjumpa dalam mimpi, ya ini bukan kesalahan kita yang baca. Karena memang ini sengaja dibikin agar pembaca tersesat, agar pembaca memahami bahwa kisah semacam ini terjadi dalam nyata. Itu saja kok maksud tujuan dari kitab-kitab Ba'alawi itu. Emang nggak bisa apa dengan bahasa yang jelas, dengan bahasa yang misalnya ketika Habib Abdullah meninggal, saudaranya yang bernama Alawi itu bermimpi dalam tidurnya. Nah itu kan enak, sehingga pembaca ini akan jelas memahami bahwa cerita ini adalah cerita yang terjadi dalam mimpi. Lah orang mimpi itu kan bebas, mau mimpi ketemu siapa saja kan bebas, wong itu mimpi. Tetapi di sini ditulis dengan teks lafaz ro'a yang terkesan bahwa cerita ini benar-benar terjadi dalam nyata. Inilah kitab Ba'alawi. Seakan-akan kan maksudnya begini, ketika Habib Abdullah meninggal, saudaranya yang bernama Alwi itu berjumpa Rasulullah, kemudian memberi kain kafan kepada Habib Alwi, kemudian memerintahkan Habib Alwi untuk mengkafani Habib Abdullah dengan kain pemberian Rasulullah tersebut. Setelah mayitnya Habib Abdullah dimasukkan ke dalam liang lahat, kemudian bidadari datang berhamburan, berebut, saling dorong-mendorong, pengen dijadikan istri dari Habib Abdullah. Nah ini seakan-akan cerita semacam ini benar-benar terjadi karena teksnya memakai ro'a asyaihu an-nabiyah, kan begitu. Jadi ketika kita membaca ro'a di situ diartikan bertemu, ketika ro'a di situ diartikan berjumpa, ya tidak salah kita, salah pembuat kitabnya sengaja membuat kesamaran dalam penulisan kitabnya. Wah itu sengaja dibuat biar kita itu terkecoh, biar kita itu menganggap bahwa cerita ini benar-benar terjadi. Itu saja kok maksud dari kitab-kitab Ba'alawi. Intinya bahwa cerita semacam ini menyesatkan. Ya orang yang mati kemudian dikubur di liang lahat, kemudian dikafani dengan kain kafan pemberian Rasulullah. Kemudian yang tak habis pikir saya itu setelah dimasukkan ke dalam liang lahat, para bidadari itu berhamburan, berebutan pengen dijadikan istri oleh Habib Abdullah. Ini kan sebuah cerita penyesatan. Bidadari surga kan tempatnya di surga, bukan di liang kubur. Oh ini masih dalam liang kubur, kemudian berebut pengen dijadikan istri oleh Habib Abdullah. Ini kan
sehebat apa sih Habib Abdullah sehingga sampai meninggalnya saja menjadi rebutan para bidadari surga? Ini kan menjadi sebuah pertanyaan. Orang hebat kok nggak ada kitab, orang hebat kok nggak punya tinggalan karya yang luar biasa. Ini kan beda dengan Imam Ghazali, hebat, tinggalannya ada kitab Ihya Ulumuddin, ada banyak. Pokoknya ulama-ulama yang sejarahnya itu dikisahkan sebagai ulama yang hebat, ia punya tinggalan karya yang luar biasa. Habib-Habib Ba'alawi ceritanya saja yang hebat, tinggalan karya nggak ada. Nah ini kan kita sanksi apa hebat beneran atau tidak. Nah inilah cerita yang tertulis dalam kitab Al-Ghurur halaman 523 adalah cerita yang sesat serta menyesatkan. Semoga penonton ini dengan seringnya melihat video saya ini makin hari makin cerdas serta waras. Yang masih muhibin ya semoga pelan-pelan akan sadar bahwa kitab-kitab Ba'alawi seringkali menyesatkan kita, menyesatkan pembacanya. Pembaca akan tergiring dalam satu pemahaman bahwa cerita yang dikisahkan dalam kitab Ba'alawi yang sebenarnya cerita itu mimpi ngayal, tapi terkesan cerita itu terjadi dalam nyata karena teks penulisannya ini memakai bahasa yang sama. Itu mengecoh pembacanya, itu saja. Sairi kajian ini akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.